Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bibit dan aku bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ini ada lumayan banyak pertanyaan yang masuk, nanti kalau misalnya nggak sempat kita bakal bikin di video-video berikutnya. Nah sebelum mulai menjawab, aku bakal berinvestasi dulu seperti biasa. Nah kalau kamu lihat di sini aku udah sempet siapin GoPay 2 juta ya men. Ini karena kenapa? Karena sebenarnya aku pengen manfaatin promo yang satu ini. Tapi entah kenapa promo ini aku nggak bisa manfaatin. Jadi bagi teman-teman semua yang baru pengen investasi atau misal kamu udah pengguna setia, kamu juga bisa manfaatin promo ini. Kamu bisa cek ke halaman Bibit, kamu bisa langsung manfaatin promonya. Entah kenapa di aku promonya nggak bisa, kan? Emang sepertinya kadang di Bibit bisa seperti itu. Jadi bagi kamu tinggal cek aja, kamu bisa mendapatkan cashback hingga 30.000 kalau kamu investasi minimal 2 juta rupiah. Makanya di sini aku siapin 2 juta ya, man. Tapi karena aku nggak bisa, jadi aku bakal investasi seperti biasa aja. Ya udah, jadi aku bakal seperti biasa manfaatin bonus referral. Di sini aku punya 150.000 rupiah, aku bakal pakai di sini. Kemudian seperti biasa aku bakal beli sejuta aja, nyalain cashbacknya, dan aku bakal beli masukin ke mungkin syariah sukuk fund aja seperti biasa ya men. Ya udah, kita tinggal pencet beli sekarang di sini, saya menyetujui, kemudian bayar sekarang, dan aku bakal menggunakan GoPay aja. Nih kamu bisa lihat biaya pemberiannya itu gratis ya men. Ya udah, kita tinggal pencet bayar di sini. Nah pembayaran berhasil. Kalau kita pencet selesai, kemudian kita back, sekarang saldoku udah bertambah ya men, jadi menjadi 202.700.000 sekian. Bagi kamu yang bisa manfaatin promonya, kamu silakan manfaatin promo ini. Ada juga promo yang terbaru, jadi kamu sering-sering cek aja di halaman ini karena kamu lumayan ya kan bisa dapat promo seperti aku. Kalau di Kampon lama-lama bisa jadi banyak juga ya kan. Oke, sekarang kita bakal mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Cori Moy Brigita Siombing. Kak mau tanya, setelah proses switch produk itu yang 2 hari masa kerja, portofolio tetap sama atau berkurang Kak? Nah ini jawabannya adalah portofolio kita akan tetap sama ya teman. Nanti setelah 2 hari itu, setelah itu dipindahkan, baru nanti perkembangan portofolio kita akan mengikuti reksadana barunya tersebut. Mungkin aku bakal kasih contoh ya. Ini kan aku punya uang 202.741.000. Mungkin kita ambil salah satu aja. Katakan di sini aku switch mungkin dari Sukor Invest, aku bakal switch ke Sukor Invest juga. Nih, katakan aku memiliki Sukor Invest Bond Fund. Di sini kan aku memiliki 497.000, yaitu udah mengalami penurunan 2.800. Katakan kalau misalnya aku switch di sini. Sebenarnya kalau misalnya negatif ini aku nggak rekomend untuk switch ya, man. Tapi nggak apa-apa nih, aku tunjukin teman-teman aja. Dan juga cuma rugi 2.000 nggak apa-apa ya, man. Yaudah, kita pencet pindahkan portofolio di sini. Katakan contoh aku switchnya ke Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Kita tinggal pencet opsi di sini, kemudian kita pilih switch produk ya teman, bukan yang pindah portofolio tapi switch produk. Nah di sini aku bakal pilihnya ke Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Oh di sini nggak ada, mungkin karena aku sedang melakukan pembelian, jadi di sini nggak bisa switch ke sana ya. Ya udah, kita bakal switch ke Sukor Invest Stable Fund aja. Katakan aku switch semuanya ya teman, yaitu 497.000, yaitu 321 unit. Kita pencet switch di sini, kemudian masukkan PIN seperti biasa. Nih kamu bisa lihat ya, di transaksi kita yang terjadi adalah 497.000 bakal switch in ke Sukor Invest Stable Fund, kemudian bakal switch out 497.000 juga dari Sukor Invest Bond Fund. Kalau kita pencet home, kamu bisa lihat ya, portofolioku tetap di angka yang sama persis. Kemudian nanti setelah beberapa hari, setelah ini beres diproses, nanti reksadananya bakal mulai masuk dan reksadananya bakal mulai berperforma menghasilkan return ataupun menghasilkan floating loss seperti biasa ya man, sesuai dengan reksadana yang kita masuknya kemana. Jadi seperti itu ya, buat kamu yang pengen melakukan switching, itu kamu nggak perlu khawatir, yang penting kamu perlu sabar aja menunggu berapa hari sampai prosesnya selesai. Semoga bantu ya buat Kak Cori. Berikutnya dari Kak Erwin KM. Kak, aku mau nanya, beda RDPU dan obligasi di Bibit apa ya? Mending pilih yang mana Kak? Sebenarnya masing-masing ada kelebihan dan juga kelemahan ya man. Nah untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya ini disesuaikan dengan tujuan keuangan kamu. Kalau kamu investasi yang buat jangka pendek, lebih baik menggunakan RDPU ya man, karena RDPU itu sifatnya selalu naik, sedangkan reksadana obligasi itu dia bakal ada penurunan sedikit kalau misalnya kamu membeli RDO yang biasa. Tapi kalau biasa yang aku beli seperti Sukor Invest Stable Fund atau Dana Mas Stabil ataupun Syariah Sukuk Fund, itu kan sifatnya selalu naik. Jadi sifatnya mirip-mirip RDPU. Jadi istilahnya itu RDO tapi rasanya RDPU. Kalau misalnya kamu pengen investasi yang jangka menengah, itu boleh menggunakan RDO ya man. Misalnya kamu invest 3-5 tahun, nggak apa-apa kalau kamu menggunakan obligasi. Kalau misalnya reksadana saham, lebih cocok buat kamu yang investasinya long term. Nah kalau misalnya RDPU, biasa sifatnya lebih liquid ya man. Karena kenapa? Karena isinya itu adalah, nih kamu bisa lihat langsung di sini. Kamu bisa langsung ketik di Google aja. Di sini perbandingan antara jenis-jenis reksadana. Ini websitenya langsung dari ojk.go.id. Ini kamu bisa baca di sini ya man. Reksadana pasar uang, jenis reksadana ini memiliki kebijakan investasi 100% pada instrumen pasar uang atau surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jadi investasinya dibanyakan dimasukin ke deposito yang biasanya kurang dari setahun ya man. Ini kamu bisa lihat cocok untuk pemenuhan tujuan keuangan dengan jangka waktu pendek kurang dari 1 tahun, atau investor dengan profil resiko yang sangat konservatif. Reksadana jenis ini memiliki resiko paling rendah dan imbal hasilnya juga relatif kecil. Nah, kelebihannya
Plusnya adalah sifatnya yang selalu naik, dan juga ini benar-benar liquid, benar-benar aman, dan juga cocok banget untuk pemula. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya ya mungkin secara dari return yang nggak bakal bisa setinggi itu, karena di investasi itu selalu ada prinsip yang namanya low risk, low reward, high risk, high reward ya teman. Kalau sedangkan reksadana pendapatan tetap, ini alokasi investasinya minimal 80% ditempatkan pada efek yang memberikan pendapat tetap, misalnya surat utang atau obligasi. Jadi kebanyakan isinya obligasi, tapi obligasi ini dipisah lagi menjadi dua, yaitu obligasi korporat sama obligasi negara. Biasanya yang investasi di obligasi negara itu sifatnya masih ada sedikit naik turunnya, masih ada drawdownnya sedikit teman. Sedangkan yang obligasi korporat itu biasanya selalu naik. Tapi secara profil resiko, otomatis yang obligasi korporat lebih ada resiko untuk gagal bayar atau lebih ada potensi risknya teman ketimbang dengan obligasi negara. Karena obligasi negara, obligasi pemerintah itu merupakan obligasi-obligasi yang sifatnya 100% dijamin oleh negara. Jadi biasanya lebih aman. Nih kamu bisa lihat cocok untuk pemenuhan tujuan keuangan dengan jangka waktu 1-3 tahun atau investor dengan profil resiko yang konservatif. Tapi biasanya aku lebih rekomen kalau misalnya 3-5 tahun sih. Kalau misalnya 2 tahun mungkin lebih baik pakai reksadana pasar uang. Tapi kalau misalnya pengen menggunakan RDO pun, gunakan RDO yang sifatnya selalu naik seperti yang aku gunakan biasanya teman. Itu tujuannya supaya kalau misalnya nanti kamu narik dalam posisi nggak floating loss sehingga bisa memberikan return teman. Nah kalau misalnya kamu tanya kenapa RDPU bisa memberikan return lebih tinggi ketimbang kalau misalnya kamu investasi di deposito secara langsung. Nih contoh ya, kalau misalnya kita buka, katakan di sini Sukori Invest Money Market Fund. Nah di sini kamu bisa lihat ya, returnnya bisa sampai 4,55%. Sedangkan kalau misalnya kamu beli deposito langsung di bank, mungkin returnnya 2-3%. Kenapa di sini returnnya bisa lebih tinggi? Jawabannya adalah karena dana yang diinvestasikan, dana yang digunakan untuk membeli deposito adalah dana yang besar. Karena reksadana ini sistemnya adalah manajer investasi menghimpun dana masyarakat teman. Jadi istilahnya kalau kamu beli deposito, kalau kamu beli 1 juta sama kamu beli 1 miliar, pasti mendapatkan return yang berbeda. Sedangkan manajer investasi, karena mereka menghimpun dana besar dari masyarakat, jadi mereka bisa mendapatkan return yang lebih tinggi walaupun menggunakan instrumen yang sama, yaitu deposito. Nah jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kamu pengen menggunakan RDPU, itu lebih cocok buat yang investasinya short term. Kalau misalnya reksadana obligasi, lebih cocok untuk kamu yang investasinya mid term ya, yang nggak begitu panjang dan nggak gitu pendek. Tapi kalau misal kamu pengen short term tapi menggunakan RDO sehingga bisa memberikan return yang lebih tinggi, itu juga boleh, tapi pastikan kamu menggunakan RDO yang sifatnya selalu naik. Contohnya Sukor Investable Fund biasanya bisa memberikan return 6-7% per tahun, lumayan teman. Syariah Sukuk Fund juga dana mas stabil mungkin sekitar 5% sekian. Tapi kalau misalnya kamu pengen melakukan diversifikasi, itu juga boleh, tujuannya untuk minimalisir resiko, itu juga nggak apa-apa ya. Jadi disesuaikan aja dengan tujuan keuangan kamu dan disesuaikan dengan profil resiko kamu. Untuk tutorial lebih lengkapnya, kamu boleh cek ke bagian playlist Bibit. Di sana aku udah jelasin lebih banyak lagi mengenai platform Bibit ini ya. Semoga membantu ya buat Kak Erwin kalian. Berikutnya dari Kak Yoga Subagio. Kalau tujuan untuk menikah 2 tahun lagi, cocoknya reksadana apa, Kak? Nah, kalau misalnya menurut aku pribadi, untuk keperluan menikah ini mungkin kan udah nggak mungkin ditunda lagi ya, man. Jadi dalam 2 tahun itu bakal jadi pengeluaran yang harus dikeluarkan. Nah, kalau menurut aku pribadi, lebih cocok kamu menggunakan reksadana pasar uang. Seperti yang tadi aku udah sebutin ya, man. Karena kenapa? Karena reksadana pasar uang sifatnya selalu naik, jadi dalam 2 tahun pun itu pasti bakal dalam keadaan positif. Atau kalau misalnya kamu pengen menggunakan RDO, boleh gunakan RDO yang sifatnya selalu naik. Kalau misalnya RDO yang ada volatilitasnya, yang ada drawdownnya, aku kurang rekomendasi karena takutnya dalam 2 tahun bisa aja ternyata itu lagi negatif. Apalagi kalau misalnya reksadana saham ya teman, aku benar-benar nggak rekomendasi kalau misalnya reksadana saham, karena tujuan keuangan kamu adalah tujuan keuangan untuk menikah dalam 2 tahun lagi. Sedangkan reksadana pasar saham lebih cocok buat kamu yang pengen investasi buat super long term. Misalnya kamu pengen buat dana sekolah anak, misalnya dana sekolah anak mungkin sekitar umur 5 tahun, berarti mungkin sekitar 7 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Nah itu boleh kamu menggunakan reksadana saham karena itu masih panjang ya teman. Sedangkan kalau misalnya 2 tahun lagi, akan lebih baik kamu menggunakan katakan ini reksadana pasar uang ataupun reksadana obligasi yang sifatnya seperti pasar uang. Atau kalau misalnya kamu pengen menggunakan beberapa P2P pun itu juga boleh ya teman. P2P biasanya bisa memilih tenornya, kamu tinggal pilih tenor yang disesuaikan dengan tujuan keuangan kamu. Cuma kalau misalnya belakangan ini akan lebih baik buat kita stay liquid dulu, kita keep cash banyak-banyak karena kita nggak tahu di tahun depan apakah benar-benar bakal terjadi resesi atau enggak ya teman. Aku pribadi saat ini portofolioku lebih dari 50% liquid. Tujuannya adalah kalau misalnya di tahun depan ada peluang investasi yang oke, aku bisa langsung menggunakan uang tersebut untuk ajar investasi tersebut teman-teman. Semoga jawaban ini bisa membantu buat kamu ya Kak Yoga, dan nanti semoga pernikahannya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya aku bakal jawab di video berikutnya supaya video ini nggak panjang teman. Sekian video dari aku. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist. Bagi kamu yang baru mulai invest, boleh juga menggunakan kode referral yang aku
tulis di kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.